Halo sobat semuanya, selamat datang kembali di channel Mystical Love Story. Di video kali ini, topiknya masih tentang twin flame. Tapi kali ini, lebih fokus ke gimana caranya mengetahui apakah seseorang itu beneran twin flame kita atau bukan. Banyak yang penasaran, ini beneran twin flame atau cuma perasaan aja. Sering banget orang salah sangka soal siapa twin flame-nya, dan itu bisa bikin bingung. Jadi, di sini saya akan jelasin tanda-tanda yang bisa membantu biar nggak salah paham lagi. Kalau hubungan selalu penuh masalah dan nggak pernah ada penyelesaian, ini bisa jadi tanda dia bukan twin flame. Setiap hubungan pasti ada masalah, itu wajar. Tapi, kalau masalah yang sama selalu muncul, udah dibahas tapi nggak pernah selesai, ini jadi alarm. Misalnya, sering berantem soal hal yang sama, entah itu soal kepercayaan, komunikasi, atau komitmen. Udah coba cari solusi, tapi balik lagi ke masalah yang sama. Ini tandanya hubungan nggak berkembang. Twin flame mungkin punya konflik, tapi biasanya, setiap konflik bikin keduanya jadi lebih dewasa. Kalau terus-terusan mandek di masalah yang sama, ini perlu dipertanyakan. Yang kedua, hubungan toksik. Kadang orang salah paham, ngira kalau drama dan sakit hati adalah bagian dari hubungan twin flame. Padahal, kalau hubungan udah penuh dengan manipulasi, cemburu berlebihan, atau bikin kita merasa nggak berharga, ini bukan tanda yang baik. Twin flame bukan soal siapa yang bisa ngontrol siapa. Kalau ada yang terus-menerus merasa dikekang atau dimanipulasi, itu jelas bukan hubungan sehat. Apalagi kalau sering merasa down, kehilangan harga diri, atau malah jadi takut buat ngomong apa yang dirasakan. Kalau hubungan malah bikin sering merasa sakit hati, ini tanda besar bahwa ini bukan twin flame. Twin flame seharusnya bikin kita tumbuh, baik secara emosional maupun spiritual. Kalau dalam hubungan ini nggak ada perkembangan, atau malah merasa stuck, itu bisa jadi tanda kalau dia bukan twin flame. Misalnya, merasa nggak berkembang sebagai pribadi, atau malah merasa mundur, seperti kehilangan semangat buat ngelakuin hal-hal yang dulu bikin bahagia. Twin flame itu biasanya bikin kita keluar dari zona nyaman, dan mendorong kita untuk jadi versi terbaik dari diri kita. Kalau malah merasa stuck, atau terjebak di hubungan yang bikin stagnan, itu bukan pertanda yang baik. Salah satu tanda twin flame adalah adanya koneksi emosional yang sangat kuat, seperti udah kenal sejak lama, meskipun baru ketemu. Kalau nggak ada perasaan seperti itu, seperti cuma sekadar dekat, tapi nggak terlalu dalam secara emosional, itu bisa jadi tanda kalau dia bukan twin flame. Kalau lebih sering merasa ada jarak, atau seperti nggak sepenuhnya paham satu sama lain, itu beda dengan dinamika twin flame. Di hubungan twin flame, harusnya ada perasaan kalau kalian terhubung dengan cara yang lebih dalam dari sekadar hubungan biasa. Kalau dalam hubungan, sering merasa nggak dipahami, atau merasa pendapat dan perasaan nggak dihargai, ini juga pertanda buruk. Dalam hubungan twin flame, biasanya ada pemahaman yang sangat dalam, seolah-olah kita nggak perlu menjelaskan semuanya tapi langsung paham satu sama lain. Tapi, kalau yang ada malah merasa diabaikan, nggak didengar, atau pendapat sering diremehkan, itu tanda besar kalau hubungan ini nggak seperti yang diharapkan dari twin flame. Twin flame harusnya saling mendukung dan memahami, bahkan di saat yang paling sulit sekalipun. Twin flame itu lebih dari sekadar ketertarikan fisik. Kalau hubungan lebih terfokus pada ketertarikan fisik, atau semacam fase bulan madu yang nggak berkembang ke tahap lebih dalam, ini bisa jadi tanda dia bukan twin flame. Ketertarikan fisik aja nggak cukup buat membangun koneksi jiwa yang kuat, seperti yang seharusnya ada di hubungan twin flame. Jadi, kalau setelah fase awal hubungan, nggak ada kedekatan emosional atau pertumbuhan spiritual, ya mungkin ini lebih ke hubungan biasa aja, bukan twin flame. Fenomena runner and chaser, atau tarik ulur, adalah ciri khas dari hubungan twin flame. Biasanya, salah satu pihak merasa perlu menjauh karena intensitas hubungan terlalu kuat,
sementara yang lain terus mencoba menarik mereka kembali. Tapi, meskipun ada fase lari ini, keduanya biasanya saling kembali satu sama lain karena ada ikatan batin yang sangat kuat. Kalau nggak ada perasaan seperti ini, atau hubungan terlalu lancar tanpa dinamika tarik ulur, bisa jadi itu tanda kalau hubungan ini bukan twin flame. Tentu saja, bukan berarti semua hubungan harus ada drama lari kejar. Tapi, ini salah satu tanda yang sering muncul dalam dinamika twin flame. Dari semua tanda-tanda ini, penting banget buat diingat kalau hubungan twin flame gak selalu mulus, tapi juga gak seharusnya bikin kita menderita atau merasa stuck. Kalau hubungan terus-terusan bikin sakit hati, gak ada pertumbuhan, atau lebih mirip hubungan toksik, itu mungkin bukan hubungan twin flame. Intinya, jangan cuma terjebak di label, tapi lihat juga bagaimana hubungan itu mempengaruhi hidup kita secara keseluruhan. Pertama, twin flame itu punya ikatan emosional dan spiritual yang beda dari hubungan biasa. Rasanya seperti udah kenal mereka seumur hidup, padahal mungkin baru ketemu. Ada koneksi yang gak bisa dijelaskan, seperti selalu merasa dekat, walaupun secara fisik mungkin jauh. Ini bukan cuma soal ketertarikan fisik atau obrolan sehari-hari, tapi lebih ke perasaan yang mendalam, seolah-olah kalian terhubung di level jiwa. Setiap kali bersama, rasanya nyaman, seperti pulang ke rumah, bahkan di tengah kekacauan hidup. Tanda berikutnya yang sering muncul di hubungan twin flame adalah dia mencerminkan diri kita, baik itu sisi positif maupun negatif. Jadi, mereka bisa menunjukkan kekuatan kita, bikin kita sadar akan potensi terbaik yang ada di diri kita. Tapi di sisi lain, mereka juga bisa mencerminkan kelemahan atau hal-hal yang perlu kita perbaiki. Misalnya, kalau kita punya masalah dengan kesabaran atau kepercayaan, mereka seringkali tanpa sadar memunculkan hal-hal itu di hubungan supaya kita bisa belajar dan tumbuh. Dengan kata lain, twin flame ini seperti cermin diri. Hubungan ini bisa bikin kita sadar akan siapa kita sebenarnya, yang bisa jadi proses yang gak selalu mudah. Tapi, dari sinilah kita bisa tumbuh dan jadi pribadi yang lebih baik. Kalau sering dengar soal tarik ulur di hubungan twin flame, ini adalah fenomena di mana salah satu pihak merasa ingin menjauh, tapi masih terhubung secara batin. Biasanya disebut runner and chaser, di mana yang satu merasa hubungan ini terlalu intens atau menakutkan, jadi dia menjauh. Tapi yang lainnya, biasanya chaser, tetap merasa bahwa mereka harus terus berusaha untuk bersatu lagi. Walaupun kelihatannya rumit, dinamika ini biasanya menunjukkan bahwa keduanya punya perasaan yang dalam dan ikatan yang kuat. Walaupun salah satu pihak mungkin butuh waktu atau ruang buat memahami perasaan mereka sendiri. Pada akhirnya, meskipun ada fase lari kejar, keduanya seringkali kembali satu sama lain karena ikatan yang begitu kuat. Lepas dari semua tantangan dan drama yang mungkin terjadi, ada perasaan yang gak bisa diabaikan, bahwa kalian memang ditakdirkan untuk bersama. Meskipun sering bertengkar atau bahkan sempat menjauh, selalu ada sesuatu yang bikin kalian kembali satu sama lain. Seperti ada magnet yang selalu menarik kalian kembali, meski udah coba menjauh. Ini bukan cuma sekedar perasaan suka, tapi lebih ke perasaan mendalam bahwa orang ini punya peran penting dalam hidup kita. Bahkan setelah mengalami masa-masa sulit, selalu ada keinginan untuk memperbaiki hubungan dan mencoba lagi. Twin flame seringkali punya tujuan hidup yang serupa atau saling melengkapi. Jadi, hubungan ini nggak cuma soal cinta atau romansa, tapi juga soal misi atau tujuan yang lebih besar. Misalnya, kalian berdua mungkin punya tujuan spiritual yang sama, atau punya visi tentang apa yang ingin dicapai dalam hidup, dan kalian merasa saling mendukung untuk mewujudkannya. Hubungan twin flame bukan cuma tentang kebahagiaan sehari-hari, tapi lebih ke bagaimana kalian berdua bisa saling mendorong untuk berkembang, menjalani misi hidup yang lebih besar, dan mungkin membantu orang lain di sekitar kalian juga. Ada perasaan bahwa kalian bukan cuma pasangan biasa, tapi punya peran yang lebih besar di dunia ini.
Jadi, kalau merasa punya ikatan yang kuat, meskipun ada tantangan, tapi selalu kembali satu sama lain, saling tumbuh dan belajar dari kekuatan serta kelemahan masing-masing, itu bisa jadi tanda kalau dia memang twin flame. Jangan lupa, twin flame bukan berarti hubungan tanpa masalah, tapi lebih soal bagaimana hubungan ini bikin kita berkembang dan menemukan tujuan hidup yang lebih besar. Pertama dan paling penting, coba luangkan waktu buat introspeksi. Ini berarti kita perlu benar-benar menyelami diri sendiri. Pikirkan hubungan ini dalam-dalam. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah meditasi. Dengan meditasi, kita bisa menenangkan pikiran, menjauh dari kebisingan, dan mulai mendengarkan apa yang hati kita katakan. Terkadang, dalam diam itu kita bisa menemukan jawaban yang sebenarnya udah ada di dalam diri kita. Jadi, kalau lagi bingung apakah dia twin flame atau bukan, coba ambil waktu untuk refleksi dan mendengarkan perasaan batin kita yang paling dalam. Selanjutnya, intuisi. Ini penting banget, karena twin flame biasanya dikenali lewat perasaan yang dalam, seperti sesuatu yang kita rasakan, tapi nggak bisa dijelaskan secara logis. Jadi, coba dengerin kata hati. Terkadang, kita udah tahu jawabannya, tapi seringkali malah mengabaikannya karena bingung, atau terlalu fokus sama hal-hal di luar. Kalau di dalam hati ada perasaan yang kuat kalau dia memang twin flame, biasanya intuisi itu nggak salah. Perasaan yang mendalam ini biasanya nggak bisa diabaikan, jadi lebih baik dengerin dan coba pahami apa yang intuisi kita bilang tentang hubungan ini. Satu tanda penting lainnya adalah perhatikan diri sendiri. Apakah sejak berada di hubungan ini, ada pertumbuhan pribadi yang signifikan? Twin flame itu seharusnya bikin kita tumbuh jadi versi terbaik dari diri kita. Hubungan ini mendorong kita buat belajar lebih banyak tentang diri sendiri, mengatasi ketakutan, atau bahkan mencapai hal-hal yang sebelumnya nggak pernah terpikirkan. Kalau merasa berkembang, lebih kuat, lebih paham tentang diri sendiri, atau bahkan jadi lebih spiritual, itu bisa jadi petunjuk kalau dia memang twin flame. Tapi, kalau hubungan ini malah bikin stuck, nggak ada kemajuan, atau bahkan merasa terjebak, mungkin perlu dipertanyakan lagi. Kalau masih ragu, atau merasa butuh pandangan lain, nggak ada salahnya buat ngobrol sama konselor spiritual atau seseorang yang ahli di bidang ini. Mereka bisa bantu menjelaskan lebih dalam tentang dinamika hubungan twin flame atau kasih perspektif yang lebih objektif. Kadang, kita terlalu tenggelam dalam perasaan sendiri sampai susah buat melihat dengan jernih. Konselor atau ahli bisa kasih insight yang mungkin kita butuhkan buat memahami hubungan ini lebih baik. Jadi, jangan sungkan buat cari bantuan kalau merasa butuh penjelasan lebih lanjut. Intinya, buat tahu apakah dia twin flame atau bukan, perlu introspeksi yang dalam, mendengarkan intuisi, memperhatikan pertumbuhan diri, dan kalau perlu, konsultasi dengan ahli. Semua tanda itu bisa membantu lebih memahami hubungan ini, dan apakah dia benar-benar twin flame kamu. Kita udah bahas banyak tentang cara membedakan, apakah pasangan kalian itu twin flame atau bukan. Mulai dari tanda-tanda hubungan yang toksik atau nggak berkembang, sampai tanda-tanda kalau dia benar-benar twin flame. Seperti ikatan emosional yang kuat, cermin diri kita, dinamika tarik ulur, dan keselarasan tujuan hidup. Tapi ingat sobat semua, jangan terlalu fokus sama label twin flame. Yang penting itu adalah, apakah hubungan ini bikin kalian jadi lebih baik dan bahagia. Jangan sampai terlalu mikir apakah dia twin flame atau bukan, malah lupa buat nikmatin proses dan belajar dari pengalaman. Fokus aja sama pertumbuhan pribadi, dan gimana hubungan ini bisa mendukung kalian buat jadi versi terbaik dari diri sendiri. Kalau kalian punya pengalaman soal hubungan twin flame, atau mungkin lagi bingung apakah pasangan kalian twin flame atau bukan, share di kolom komentar ya. Siapa tahu, pengalaman kalian bisa bantu yang lain juga. Jangan lupa buat like video ini, subscribe biar nggak ketinggalan konten baru,
dan share ke teman-teman yang mungkin juga butuh denger ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan bisa kasih pencerahan buat kalian. Ingat sobat semua, gak ada hubungan yang sempurna, yang penting, gimana kita tumbuh dan belajar di setiap prosesnya. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak soal twin flame atau topik lainnya, cek video-video lain di channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay positif dan jaga diri ya.